Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku. Masih dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran prakarya dan informatika. Dan kali ini kita masih belajar tentang informatika. Ya, jadi selama daring ini insya Allah pelajaran akan saya ajarkan adalah pelajaran informatika. Baik, langsung saja kita mulai melanjutkan materi kemarin. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa perangkat keras ya, tentang ilmu komputer sudah sampai perangkat keras. Jadi perangkat keras saya ulangi lagi sedikit. Perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa dilihat, bisa dipegang ya. Kemudian perangkat keras ini dibagi menjadi tiga, ada input device, ada output device, kemudian ada process device, kemudian ada periphery atau perangkat tambahan. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang input device. Salah satu contohnya ada mouse, ada keyboard, ada barcode reader dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke perangkat keras pemrosesan atau yang disebut dengan process device. Apa itu process device atau perangkat keras pemrosesan? Ya, perangkat keras pemrosesan adalah suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan atau diinputkan dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Jadi dalam mekanisme komputer, ya, input yang diberikan itu akan diproses oleh perangkat keras pemrosesan atau process device. Kemudian setelah diproses lalu akan dikeluarkan hasilnya, ya, akan ditampilkan pada alat output. Outputnya bisa berupa gambar, bisa berupa suara, atau bisa berupa tampilan-tampilan yang lainnya. Itu. Umumnya alat proses itu terangkum dalam CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit. Nah, CPU ini kinerjanya tergantung dengan nanti rangkaian di dalamnya. Ada prosesor. Nah, prosesor itu nanti kecepatannya akan diukur dengan satuan Hertz atau disingkat Hz. Selanjutnya ada beberapa jenis alat proses yang digunakan komputer untuk mengolah data. Adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor. Yang kedua ada VGA. Yang ketiga ada sound card. Keempat ada mainboard atau yang disebut dengan motherboard. Yang terakhir ada RAM. Ini yang akan kita bahas nanti. Baik, langsung masuk ke yang pertama, yaitu prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, atau sering disebut otak dari komputer. Jadi otak dari komputer itu dinamakan prosesor. Jadi semua aktivitas seperti manusia ya, manusia itu semua kontrolnya berada di pusat kontrolnya yaitu otak. Nek otake wis error, ya wonge error. Ya, orangnya akan error. Seperti itu juga komputer ya, komputer juga seperti itu. Kalau komputer itu prosesornya rusak atau cacat, maka ya komputer itu tidak akan bisa bekerja atau berjalan dengan normal.
Nah, secara jelasnya prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jadi semua tugas yang akan dilakukan oleh komputer itu ya pusatnya ada di prosesor. Semua proses yang ada, entah itu masukan atau pengeluaran, ya, input atau output atau processing, semuanya itu tergantung pada prosesornya. Kalau prosesornya itu kemampuannya cepat, maka ya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan komputer itu akan semakin cepat. Ya. Prosesor terdiri atas dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya, yaitu yang pertama ada Arithmetical Logical Unit atau disingkat dengan ALU. Yang kedua ada Control Unit, yaitu yang disingkat dengan CU. Itu sedikit ya penjabaran tentang prosesor. Jadi prosesor ini semakin lama semakin berkembang, mulai dari Intel. Kalau jadi prosesor Intel itu berkembang dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, ya, Core i, sekarang sudah ada Core i, Core 2 Duo, Core i, sekarang sama Core i7, sekarang sudah ada Xeon yang terbaru itu. Semakin meningkat berarti semakin cepat. Jadi Jadi kecepatan kinerja prosesor itu diukur dengan satuan hertz. Sudah. Yang kedua kita lanjutkan ada VGA atau disebut kartu grafis. Kartu grafis atau VGA adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal-sinyal gambar dalam bentuk piksel. Jadi VGA ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memproses sebuah gambar, ya, sinyal-sinyal gambar, ya, sinyal-sinyal digital dikeluarkan, memproses sinyal-sinyal digital diproses menjadi bentuk sinyal-sinyal gambar yang nanti akan ditampilkan di output, yaitu monitor, ya, berupa gambar dalam bentuk piksel. VGA mengolah data dalam bentuk digital ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Jadi kalau komputer tidak ada VGA-nya maka tidak akan bisa tampil di monitornya. Ya, blank gitu, hitam. Selanjutnya ada sound card atau kartu suara. Sound card adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau suara dan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya merubah sinyal suara menjadi sinyal digital. Karena di dalam sound card itu ada output dan ada inputnya. Kalau output berarti dia mengeluarkan suara, kalau input berarti dia memasukkan suara atau merekam suara. Secara fisik sound card ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada sound card standar. Sound card standar itu yang seperti ada di laptop, dia sudah seperti ini gambarnya. Ini sound card standar namanya. Ya. Kemudian ada sound card on board. Sound card on board ini adalah sound card yang sudah ada atau sudah menempel di motherboard. Ini tidak bisa dilepas atau tidak bisa dilepas kemudian diganti, tidak bisa. Ini memang sudah dirancang, motherboard sudah ada sound cardnya. Seperti laptop ini sound cardnya tidak bisa dilepas. Kemudian ada sound card eksternal atau terpisah yang bisa dilepas, dipasang atau plug in, ya. Ini contohnya sound card USB.
Otomatis kalau sebuah komputer tidak ada sound cardnya, maka tidak bisa mengeluarkan suara atau tidak bisa merekam suara. Kemudian yang nomor 4 ada mainboard atau motherboard. Motherboard ini merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, VGA, sound card, dan lain-lain. Jadi motherboard ini adalah sebuah papan kayak seperti IC gitu, dan dia tempat untuk memasang semua itu tadi, prosesor nanti akan dipasangkan di motherboard, ya, memori dipasangkan di motherboard, VGA dipasangkan di motherboard, sound card juga seperti itu. Jadi motherboard ini kenapa kok disebut motherboard? Mother itu ibu, ya, karena dia sebagai penampung semua alat-alat, ya, yang nanti akan dipasangkan di motherboard tersebut. Nah, kalau tidak ada motherboardnya, ya tidak akan bisa dioperasionalkan komputernya, tidak akan bisa bekerja. Itu. Nomor 5, selanjutnya adalah RAM. RAM adalah kepanjangannya Random Access Memory. Pengertian dari RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara. Jadi RAM itu adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer telah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen. Artinya ketika komputer ini mati, maka RAM itu akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat adanya aktivitas komputer tersebut. Jadi istilahnya RAM itu adalah apa ya? Tempat penampungan sementara. Jadi ketika kita membuka aplikasi pasti butuh tempat untuk berjalan, ya, tempat untuk berjalan, maka kita butuh memori. Komputer itu butuh memori. Kalau tidak ada RAM-nya, ya maka tidak akan bisa dijalankan. Tidak ada tempat singgah sementara, seperti itu. Ketika komputer dimatikan karena tidak ada aktivitas, maka RAM-nya akan kembali kosong. Itu adalah perangkat pemrosesan. Jadi perangkat keras pemrosesan ini adalah alat, ya, yang bersifat untuk memproses semua masukan, ya, lalu diolah yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat output seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah ada perangkat keras masukan, perangkat keras pemrosesan, kemudian selanjutnya ada perangkat keras penyimpanan atau storage device. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Jadi ketika ada proses, ketika ada masukan dari input device, lalu akan diproses, ya, oleh proses device. Jika memerlukan data untuk disimpan atau kita memanggil data, maka data itu akan disimpan pada storage device. Maka sebuah komputer harus ada storage device-nya atau harus ada perangkat keras penyimpanannya. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Dan ini sifatnya tidak seperti RAM. Kalau RAM
komputernya mati, maka datanya akan hilang. Kalau storage device ini, ya, datanya tidak akan hilang walaupun komputernya itu dimatikan. Baik, yang pertama ada hard disk. Hard disk di sini juga disebut hard disk drive atau HDD, ya, atau hard drive, disk drive atau fixed disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Jadi hard disk ini kegunaannya adalah menyimpan dokumen, menyimpan data yang nanti akan bisa dibuka kembali, ya. Dan sifatnya itu tidak temporari atau tidak sementara. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatil. Memori yang bersifat data pada memori jenis ini, jadi saya ulangi lagi, memori yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hard disk ketika komputernya dimatikan maka tidak akan hilang datanya. Nah, hard disk ini ada dua jenis, ada hard disk internal yang akan dipasangkan di dalam CPU, di dalam rangkaian komputer. Yang kedua ada hard disk eksternal atau yang akan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini yang eksternal berupa ada port USB-nya. Kalau hard disk internal itu portnya adalah ATA atau SATA. Ya, bedanya kalau ini dipasang memang dia stay di dalam, tidak bisa kalau dicabut ya nanti tidak akan bekerja komputernya karena semua data tersimpan di sini. Operating sistemnya juga tersimpan di hard disk internal ini. Maka kalau hard disknya dicabut, maka komputernya tidak akan bisa nyala. Nah, bedanya kalau eksternal ini dapat dipasang, dicabut, pasang cabut. Karena portnya menggunakan USB. Kemudian selanjutnya ada floppy disk atau disket. Disket ini merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Jenisnya terdiri dari 5,1 inci ukurannya, kotak seperti ini gambarnya. Ya. Nah, floppy disk adalah sebuah perangkat penyimpanan komputer portable yang jaya pada eranya, yaitu pada era 90-an. Dulu belum ada flash disk, belum ada apalagi hard disk eksternal ya, belum ada ya. Belum ada memori. Yang ada cuma disket. Disket ini sangat kecil sekali memorinya, ukurannya. Ukuran kapasitas memorinya paling cuman 2 MB. Kalau digunakan sekarang ya enggak relevan lah. Ukuran file-file sekarang itu sudah besar-besar. Satu foto saja bisa sampai 10 mega. Padahal ini ukurannya 1,4 mega. 2 mega lah paling enggak. Ya. Maka disket ini berjaya pada tahun 90-an. Dan disket ini rentan sekali rusak karena di dalamnya itu berupa piringan tapi terbuat dari kayak plastik. Sekarang sudah tidak ada. Selanjutnya ada flash disk atau USB. Portnya menggunakan USB. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal
yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Nah, kalian pasti sudah tahu flash disk itu bentuknya seperti apa. Ini ada gambarnya seperti ini. Ini bukan promosi ya. Ini mereknya HP, kapasitasnya adalah 64 GB. Itu flash disk. Nah, USB semakin lama semakin berkembang. Sekarang sudah ada USB 3.0. Kecepatannya pasti lebih cepat. Maksudnya kecepatan lebih cepat itu kecepatan apanya? Kecepatan ya, write dan read-nya. Kecepatan membaca data yang ada di dalam flash disk dan kecepatan menulis atau memasukkan data ke dalam flash disk tersebut. Jadi setiap flash disk itu beda-beda. Jadi kemampuan flash disk itu beda-beda. Jadi ketika kalian misal membeli flash disk, itu bisa dilihat di spesifikasi flash disk tersebut kecepatan write sama read-nya itu berapa. Semakin cepat semakin mahal tentunya. Kemudian yang selanjutnya ada optical disc atau CD atau DVD. Optical disc adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Jadi membacanya pakai optikal. Dan optical disc ini itu ada yang jenisnya CD, ada yang jenisnya DVD. Kemudian CD itu juga ada CD RW dan ada CDR. DVD juga begitu. DVD juga ada DVD RW dan ada DVD R. Nah, CDR itu tidak bisa dihapus datanya. Jadi ketika kita sudah burning, kita sudah membakar data, masukkan data ke dalam CD, maka data yang ada di dalam CD itu tidak akan bisa dihapus. Itu CDR. Kalau CDRW atau DVD-RW, ya, meskipun data sudah dimasukkan di dalam DVD atau CD-RW itu, nah, tapi data di dalamnya masih bisa dihapus. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya ada SSD. Yang terakhir ada SSD atau Solid State Drive. Ini teknologi yang paling baru, merupakan teknologi penyimpanan baru yang berkembang dengan cepat dan mampu menambahkan kapasitas penyimpanan setiap tahunnya. Teknologi yang digunakan SSD ini adalah teknologi NAND, yaitu teknologi yang sama yang digunakan hampir sama dengan flash disk, sehingga kecepatan menulis dan membacanya itu lebih cepat daripada hard disk dan flash disk. Ya, kecepatannya itu bisa berkali-kali lipat dari hard disk. Kalau hard disk itu cepat, tapi dia karena menggunakan piringan maka ya agak lambat. Kalau SSD ini penyimpanannya tidak menggunakan piringan, penyimpanannya seperti flash disk, tapi kecepatannya melebihi flash disk. Ya, bentar. Prinsip SSD itu sama seperti hard disk, yaitu untuk menyimpan data. Hanya saja data tidak disimpan pada lapisan-lapisan magnetik seperti hard disk, piringan, magnetit. Ya. SSD menyimpan semua data pada chip-chip memori flash yang saling terhubung satu sama lain. Flash memori pada SSD jelas berbeda dengan yang digunakan pada flash disk dalam hal tipe dan kecepatan. Chip flash memori pada SSD memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk dengan kapasitas yang sama. Harga SSD akan jauh lebih mahal daripada flash disk. Ya. Dan SSD ini adalah pengganti dari hard disk.
Waktunya aman. Oke, selanjutnya saya lanjutkan kalau masih aman. Baik, selanjutnya setelah ada input device, kemudian proses device, kemudian ketiga ada output device atau perangkat keluaran komputer. Contoh output device di sini ada monitor, ada printer, ada speaker, ada headset, ada proyektor, ada plotter. Jadi semua yang mengeluarkan hasil maka itu disebut dengan perangkat pengeluaran atau output device. Di sini langsung kita masuk ke yang pertama. Ada printer. Printer adalah piranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Dia mengeluarkan cetakan berupa teks, gambar atau grafik yang tertuang di atas kertas. Misal kita punya gambar dan kita ingin mencetak, maka kita pasti butuh output device berupa printer. Definisi printer lainnya adalah alat yang dapat menampilkan teks atau gambar yang semula berasal dari software digital menjadi berupa bentuk yang bisa dicetak di atas kertas. Itu printer. Yang kedua ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor juga kerap disebut sebagai layar tampil komputer. Jadi layar seperti HP itu ada layarnya, LCD ya. Kalau komputer itu ada monitor untuk menampilkan semua yang ada di CPU atau aktivitas semuanya akan ditampilkan dalam layar monitor. Nek monitornya mati juga ketok. Yang ketiga, ada speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Jadi ini saya ngomong, saya bicara, kemudian masuk ke mic ini nanti akan kehubung ke komputer. Mic ini berarti alat input apa output atau proses? Ya, input. Ya, input ya masuk ke CPU, kemudian diproses menggunakan apa? Tadi menggunakan sound card. Sound card diproses ya, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkannya menggunakan ya, speaker ini, melalui speaker. Kemudian keluarlah suara. Ada inputnya, ada soundcardnya, tapi tidak ada speakernya ya tidak akan bisa mengeluarkan suara. Ada inputnya, ada mic-nya, ada speakernya, tapi tidak ada soundcardnya ya tidak akan bisa mengeluarkan suara. Kemudian ada lagi, ada mic-nya, ada soundcardnya, ada speakernya, tapi tidak ada softwarenya ya tidak akan bisa keluar. Jadi semuanya itu kesatuan. Kalau ada salah satu yang tidak terpasang, maka tidak akan bisa menghasilkan suara. Kemudian selanjutnya ada proyektor. Proyektor adalah alat untuk membantu menampilkan gambar, video maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar. Bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Beda dengan monitor, proyektor ini adalah sebuah alat yang bisa menyorotkan sebuah sinar ya, yang nanti di sorotan itu akan bisa tampil ya, gambar semua aktivitas yang ada di komputer atau laptop. Jadi pengganti monitor yang bisa dipantulkan atau dipancarkan di permukaan datar seperti bioskop ya, kalau kalian pernah nonton bioskop itu kan menggunakan
apa namanya, sorotan seperti itu proyektor. Itu adalah output device, salah satu output device. Materi untuk kali ini saya cukupkan. Jadi saya ulangi lagi, sebuah komputer itu ada tergabung dalam 3 elemen, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada brainware. Yang hardware itu dibagi ada input device, ada output device, ada proses device, yang terakhir ada peripheral atau alat tambahan. Kalau ada pertanyaan silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Roik sudah menjelaskan begitu banyak tentang inti-inti dari komputer dan lain sebagainya, termasuk semua perangkat-perangkat dijelaskan oleh beliau. Kalau saya dengar motherboard bentuknya seperti apa, nah itu teman-teman, karena jujur saya baru tahu motherboard itu saya semester 3 pada saat saya kuliah. Wah, itu Pak udah kudet Pak ya. Karena memang kalau masalah IT, jujur terus terang saya tidak begitu ngeh kalau masalah IT, tapi begitu setelah masuk di kampus itu banyak sekali yang memang perlu ya. Yang tadi dijelaskan juga. Saya masih ingat ketika saya sekolah, disket, yang namanya disket itu masih ada, benar kalau tahu tadi 90. Saya di era 90-an. Era 90-an. Bahkan yang punya flash disk itu sok gaya itu. Masih ingat betul Pak, yang dipakai kalung, terus kemudian flash disknya ditaruh di saku, padahal 2 giga. 1 giga. 1 giga itu sudah jalan, itu sudah apa namanya, dulu harganya mahal kan begitu. Karena pada saat itu era-eranya adalah era disket. Teman-teman masih tahu disket apa enggak? Apakah ini masih ada yang jual atau enggak, saya tidak tahu. Ya ada, tapi kamu masih bisa dipakai. Iya. Tapi di komputer, di PC masih ini kok ya, masih disediakan ya, untuk disket. Ada perangkat. Masih ada perangkat. Ada perangkatnya. Perangkat kerasnya masih ada. Ya baik teman-teman, itu beberapa tadi yang disampaikan, begitu banyak sekali kalau kita kupas sebelumnya. Apalagi kalau teman-teman sengaja jarak buka CPU itu semuanya di situ, wah ini opo kabeh, karena di situ di dalamnya banyak sekali perangkat-perangkat yang mestinya kita bisa memahami. Dan jangan salah, meskipun sekolahnya kita sekolah madrasah, tapi ternyata banyak sekali bapak-bapak guru kita yang memahami betul berkaitan dengan hal tersebut, termasuk salah satunya yang di sebelah saya ini, yang tadi baru saja menyampaikan, seperti Bapak Roik dan juga teman-teman media, itu semuanya sudah lihai kalau masalah PC, komputer dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Apakah bisa diulang? Apakah 3 jenis soundcard itu harus ada pada komputer? Maksudnya 3 jenis soundcard itu, oh yang tadi ada 3 jenis soundcard. Oh gitu. Ya, yang harus terpasang dalam komputer itu salah satunya. Ya, salah satu dari 3 jenis soundcard itu. Bentar. Ya, jadi kan saya jelaskan soundcard itu ada 3, ada soundcard standar, ada soundcard onboard, ada soundcard eksternal. Jadi kalau salah satu sudah ada, misal laptop itu sudah ada soundcardnya itu sudah terpasang, tertanam, jadi tidak bisa dilepas, sudah tertanam di laptop, maka ya sudah cukup, karena sudah onboard. Maka kita tidak perlu membeli soundcard USB atau soundcard
standar tidak perlu. Jadi kalau sudah ada soundcard onboardnya, maka kita tinggal install softwarenya saja, maka sudah bisa digunakan. Seperti itu. Atau sebuah PC itu tidak ada soundcardnya, maka kita beli soundcard standar lalu dipasangkan. Soundcard standar itu gambarnya seperti ini, saya tampilkan Pak. Seperti ini soundcard standar, bisa dipasangkan. Atau kalau kita kesulitan karena memasang soundcard standar ini harus membuka CPU, dibongkar lalu pasang, karena portnya ini akan menancap di motherboard. Kalau menggunakan ini soundcard USB, tinggal colokkan ke port USB saja, sudah bisa digunakan. Ya, kalau menggunakan ini pemasangannya akan sedikit ribet karena kita harus membuka CPU. Seperti itu. Itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Apakah RAM di CPU dan komputer sama dengan RAM yang ada di HP? Betul. Laptop dan HP. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah RAM yang ada di komputer, di laptop, dan di HP itu sama? Kegunaannya sama. Artinya RAM di sini hanya sebagai penyimpanan sementara ketika aplikasi dijalankan. Kegunaannya sama ya, tapi jenisnya atau bentuknya, fisiknya itu beda. RAM di laptop tidak akan bisa dipasangkan di HP, sudah tentu. HP bentuknya fisik HP itu saja kecil seperti ini. Laptop besar, maka RAM-nya otomatis lebih besar. RAM laptop tidak bisa dipasangkan di HP. Ya. Seperti itu RAM-nya laptop tidak akan bisa dipasangkan di RAM PC atau CPU karena memang jenisnya, bentuknya sudah, portnya sudah beda. Tapi kegunaannya sama. RAM itu adalah memori yang digunakan menyimpan ketika aplikasi dibuka atau dijalankan. Maka misal kalian HP ya, logikanya gini. Ketika kalian membuka game misalnya, game yang basicnya itu grafis besar dan membutuhkan memori RAM yang besar, seperti contohnya FF, Free Fire. Kalian membuka Free Fire dan membuka aplikasi WhatsApp, pasti kekuatan dari HP ini, performa HP itu pasti beda, pasti agak berat ketika membuka Free Fire karena Free Fire itu membutuhkan penyimpanan yang cukup besar atau memakan RAM yang cukup besar. Maka ketika kalian misal membuka 2 game sekaligus yang besar-besar, maka bisa-bisa HP kalian akan hang, melilik, ya, tidak akan tidak bergerak, ngeblank seperti itu. Kenapa? Karena memorinya tidak cukup, RAM-nya tidak mencukupi. Maka tidak ada, ya kalau RAM-nya tidak mencukupi otomatis tidak akan ada operasi yang dijalankan lagi di situ. Maka ya berhenti, hang lah istilahnya. Lalu kalau misalkan itu kan kalau di HP Pak, Ya. Kalau misalkan ini di laptop, misalkan ini contoh, saya beli laptop RAM-nya sedikit misalkan 2 lah atau berapa lah. Kemudian saya punya inisiatif, punya ide, wah kok tak tambahi RAM-nya, bisa enggak kira-kira? Ya, biasanya laptop atau PC itu mempunyai slot, ya slot RAM itu lebih dari 1. Ya, ada yang 2, ada yang 4, ya bahkan ada yang 6, seterusnya. Ya, itu bisa ditambahi. Kalau masih ada slot
ya, slot RAM-nya itu masih bisa dibelikan lalu dipasangkan. Itu kalau PC laptop. Kalau HP tidak bisa. Tidak bisa. Karena HP ini tidak bisa dilepas RAM-nya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau itu tadi masalah RAM, mungkin saya juga bertanya biar menambah wawasan mereka. Kalau itu tadi masalah masalah RAM, masalah isi dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan ini yang biasa terjadi di teman-teman yang mungkin tidak diketahui. Kalau di laptop, kemudian saya menyimpan data. Posisi yang paling aman itu data itu saya simpan di mana, Pak? Di C, kan di situ kan ada C, D, F kan gitu. Nah, itu yang paling aman itu di mana kira-kira? Ya, tergantung gini ya. Kalau di hard disk internal itu istilahnya bisa dibagi-bagi. Itu istilahnya dinamakan partisi, bisa dipartisi. Jadi bisa dibagi menjadi dua, dipartisi menjadi dua, dipartisi menjadi tiga. Nah, biasanya kalau yang standar itu dibagi dua, misalkan dibagi dua. Ada hard disk, misal ada C, ada D. Dibagi menjadi dua, dipartisi menjadi dua. Yang C itu digunakan untuk sistem. Jadi saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa semua data itu tersimpan di hard disk internal. Jadi termasuk OS atau operating system, OS-nya itu juga datanya ada di hard disk. Maka kalau kita bagi dua, maka data yang C, misal C dan D, C itu digunakan untuk operating system dan semua program-program yang ada yang terinstal di laptop itu di C. Maka kalau kita menyimpan file agar tidak mudah terkena virus, maka nyimpannya di drive D yang satunya. Ya, karena sudah dipartisi, maka virus misal yang terkena virus itu yang drive C, maka virusnya tidak akan bisa menular ke drive D. D. Ya, baik. Itu berarti bisa dipahami. Saya rasa kalau ini dilanjutkan, banyak pertanyaan yang mestinya harus dijawab, atau mungkin mau dibuka pertanyaan kembali. Ada lagi? Ada lagi, Pak? Masih ada lagi. Sepertinya tadi 100 pertanyaan loh ya. Ya, satu kali lagi. Pak, bagaimana terjadinya blue screen? Ya, faktornya banyak sekali ya. Bisa memori RAM-nya rusak. Ya, RAM-nya rusak ketika kita menggunakan laptop atau komputer, kok RAM-nya rusak. Rusak itu bisa karena overheat. Overheat itu terlalu panas. Kita gunakan terus dan bebannya semakin berat, lalu memanas. Ya, laptop kita panas, kemudian imbasnya ke RAM, RAM-nya rusak, maka akan terjadi blue screen. Ya, atau hard disk-nya rusak, hard disk-nya bad sector, bisa juga terjadi blue screen. Atau yang rusak itu OS-nya bisa. Jadi faktornya banyak. Jadi ketika kita ingin memperbaiki, maka ya kita deteksi dulu kira-kira yang rusak apanya. Baru nanti kalau OS-nya ya kita install ulang OS-nya, kalau RAM-nya berarti kita perbaiki RAM-nya, bisa kalau masih bisa diservis ya diservis, kalau tidak bisa ya diganti. Seperti itu. Ya, baik, itu tadi semuanya sudah disampaikan. Besok ya, besok ketika KBM bertemu langsung dengan beliau bisa ditanyakan, tidak usah khawatir, kita akan bisa belajar satu orang satu komputer. Nah, karena kita sudah punya banyak lab, ada 4 atau 5 Pak? Ada 5 lab yang sudah disediakan oleh madrasah. Satu lab itu sekitar 44 komputer, jadi satu orang satu komputer bisa nanti. Nah, terima kasih kepada beliau Bapak Roik Nadmi yang sudah menyampaikan begitu banyak tentang partisi-partisi komputer dan perangkat lunak komputer yang ada di CPU maupun di
laptop. Terakhir untuk pertemuan di daring ketiga, apakah ada yang ingin disampaikan? Belum? Silahkan untuk keluar. Ya, karena masih dalam masa pandemi, ya, saya harap anak-anak masih semangat ya, jangan bosen. Walaupun pembelajaran kita itu menggunakan Zoom dan itu membutuhkan kuota, membutuhkan koneksi internet. Ya, kadang ada yang harus mencari sinyal yang bagus agar bisa mendapatkan kualitas gambar dan suara yang bagus juga. Ya, jangan bosen lah ya. Karena ya memang keadaannya seperti ini, maka kita berusaha untuk sebaik-baiknya agar dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan putus asa. Artinya ketika pelajaran daring ini kan santai ya Pak ya. Santai, bisa disambi sarapan, nggak seperti kalau tatap muka. Kalau tatap muka kan sudah berangkat ya sudah, kita harus stay di madrasah sampai jam pulang nanti. Ya mumpung ini masih masa pandemi ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misal kalian ketinggalan, atau maknani ketinggalan atau pembelajarannya ada terkendala sinyal atau terkendala misal Pak baterainya habis, saya tidak bisa mengikuti, maka bisa kalian lihat di channel YouTube MTSN UTBS. Ya, sebagian sudah ada yang diupload, kalian tinggal cari saja di playlist, atau kalau kelas 7 ya playlistnya kelas 7. Jadi playlistnya itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh kelas 7, nanti bisa dibuka di YouTube di channel MTSN UTBS Kudus. Lalu kalian cari pelajaran yang kalian ketinggalan itu, lalu bisa diputar kembali, seperti itu. Baik, itu yang disampaikan dari Bapak Roik. Jadi tetap semangat meskipun kondisi atau keadaan sebegini mungkin, tetapi tidak harus mengurangi rasa semangat belajar kita. Kita manfaatkan teknologi secara benar-benar, secara positif, secara baik. Madrasah sudah memberikan fasilitas yang sebaik mungkin ya Pak. Ya saya rasa cukup. Pak Samil. Demikian yang bisa disampaikan dari pembelajaran informatika. Terima kasih Bapak Roik atas waktunya. Saya perkenankan untuk mempersilahkan undur diri dari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat semua siswa kelas 7. Setelah ini yakni adalah pembelajaran bahasa. Saya hanya meminta sedikit waktu saja berkaitan dengan bahasa Jawa dan nanti dilanjutkan langsung ke N1 nggih. Untuk bahasa Jawa sebentar, ini saya minta waktu sebentar. Untuk pembelajaran bahasa Jawa ya, sebentar. Untuk pembelajaran bahasa Jawa dapat informasi dari beliau Bapak Waluyo. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir keranten wonten undur karena ada acara yang begitu amat sangat penting, sehingga untuk pagi ini beliau belum bisa mengisi. Kalau di pertemuan saya masih ingat dulu disampaikan oleh beliau berkaitan dengan narasi dan deskripsi. Nah, ini beliau tadi menyampaikan kepada kami untuk materi yang pagi ini nanti akan di-share lewat grup WA, teman-teman bisa membacanya sendiri, yakni berkaitan dengan meringkas isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian dengan ragam karma. Nah, ini. Jadi bahasanya adalah ngeringkes. Nah,
bagaimana caranya meringkas. Nah, ini materi bahasa Jawa di pagi ini. Dan teman-teman bisa melihat materinya nanti di WA kalian masing-masing, dan nanti dari teman-teman panitia atau operator akan mengirim materinya. Langsung saja, waktu masih menunjukkan jam 9 kurang. Nanti kalau sudah jam 9 akan saya tutup. Dipelajari sebaik mungkin, karena memang dan